Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kreator engineer. Yang perlu kami sampaikan dulu bahwa eh, kami dulu sudah pernah monet, makanya kami akan berbagi. Tentu kami kolaborasi antara pengalaman yang kami lakukan dengan belajar di YouTube banyak. Jadi teman-teman, saya perlu sampaikan khususnya bagi pemula bahwasannya belajar di YouTube itu perlu juga berhati-hati, khususnya kalau belajar di YouTube-nya langsung itu bagus, tetapi kalau melihat ada tutorial kreator-kreator yang memberikan satu contoh yang sifatnya negatif, harus berhati-hati karena memang banyak juga yang terjadi, dan termasuk kami itu kepingin sangat menggebu mau belajar. Kadang-kadang tanpa kontrol kami sendiri menyadari kadang-kadang bahwa ini kan hal yang tidak betul, tetapi karena belum ada pengalaman sehingga ya kami anggap bahwa semua tutorial yang ada di YouTube itu karena sudah dimuat tanpa ada sanksi dari YouTube, saya anggap itu sudah lolos verifikasi. Namun faktanya juga tidak seperti itu gitu loh. Jadi banyak jujur kami kena sanksi, yang tadinya monet jadinya tidak dimonet lagi gitu loh. Nah, sehingga lalu kemudian kami kecolongan dengan ilmu yang terlalu banyak yang saya pelajari di YouTube. Akhirnya tanpa sadar kami hapus sendiri konten saya sehingga tidak bisa kembali lagi karena atas permintaan pemilik akun seperti itu. Jadi seperti itu kami berbagi, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan pengalaman-pengalaman saya. Saya kira teman-teman banyak, ada Bang OB, ada Mbak Eka, ada Bang Slamet, ada Bang Simo. Jadi itu teman-teman lama semua. Kami sekarang jadi kami jadi pemula lagi, namun kami selalu berbagi dengan ilmu yang ada. Mudah-mudahan ke depan kami dengan penuh hati-hati. Jadi tidak ada semua pelanggaran yang kami lalui itu tidak ada atas niat kesengajaan. Itu teman-teman. Oke. Jadi saya kira sesama pemula, kami jadi pemula lagi. Ada beberapa hal yang mau sampaikan sebagai pemula bahwa kalau mau konsisten, kalau mau eksis di YouTube, ada beberapa hal yang kami catat ini berdasarkan ilmu yang kami pelajari, juga termasuk pengalaman-pengalaman yang saya alami. Nah, ini kami, jadi kalau mau eksis di YouTube, yang pertama ya memang kita harus memperbaiki konten, dibuat semenarik mungkin. Jadi kita harus fokus di konten kita, bagaimana membuat supaya menarik, supaya orang tertarik, karena memang itu yang dibutuhkan oleh YouTube. Tentu kita harus mampu membaca pasar istilahnya, dan ya kita harus bagaimana para pencinta YouTube itu menarik terhadap konten kita. Saya kira itu yang terutama. Kemudian judul kontennya, judul ini kan sangat menentukan. Pas ditampilan di dashboard, nah itu kan muncul. Kalau judulnya menarik, orang tertarik. Nah, dan kemudian jangan judulnya cantik tapi tidak sesuai dengan isi, ini juga sangat mengecewakan. Akhirnya yang tadinya tertarik dengan judulnya tidak bersimpati lagi gitu loh. Juga cara memilih judul mungkin banyak lah, kreator-kreator ternama bisa dilihat bagaimana sih caranya memilih judul yang intinya sama tapi bersaing di dalam pencarian. Kemudian yang ketiga ini kita settingnya harus tepat. Di situ kan banyak settingan.
itu yang perlu tepat settingan, termasuk konten untuk anak-anak, kemudian apalagi ya, banyak tag-nya dan lain sebagainya, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, termasuk perhatikan SEO. Kalau mau lihat SEO harus download TubeBuddy. Jadi kalau mau lihat SEO-nya ini berapa persen kan, apakah 60, 80 atau 100. Nah, kemudian yang keempat, memang harus konsisten. Konsisten itu terhadap konten. Jadi konten kita umpamanya tutorial, ya harus tutorial semua. Kalau perlu lebih spesifik lagi, tutorialnya apa? Apakah YouTube atau komputer atau matematika dan lain-lain sebagainya, itu konsisten. Walaupun saya sendiri sekarang masih campur sari, saya mau lihat perkembangannya yang mana harus saya konsen. Nah, atau memasak atau dan lain-lain. Kita harus konsisten itu bagus. Karena ya penonton yang suka masakan, kalau sudah suka masakan kita, ya tentunya kan selalu datang gitu. Atau suka mancing dan sebagainya. Kemudian waktu tayang, ini juga harus konsisten gitu. Kalau jadi umpamanya, oh pagi jam sekian, siang jam sekian, malam jam, itu kita usahakan konsisten. Walaupun ya mungkin di awal-awal, saya pribadi juga belum bisa konsisten. Ya dengan dipengaruhi memang waktu kita terbatas. Nah, kemudian yang kelima ini, nah ini yang penting bagi pemula, ini bagi pemula. Nah, banyak bersosialisasi secara positif untuk memperkenalkan konten, ini sangat penting ini. Jadi gimana caranya? Ya banyak bersosialisasi secara positif, yang mungkin ke keluarga, ke teman-teman, bahwa kami ada konten seperti ini, mungkin bermanfaat buat Anda gitu. Banyaklah dengan cara-cara masing-masing. Saya kira caranya ini tidak perlu dijelaskan, bahwa yang jelas bahwa harus positif, bukan yang negatif itu seperti WhatsApp apa segala, itu termasuk spam. Jadi begitu teman, kami bisa sampaikan, dan ya semoga menjadi apa yang paling pokok, bahwa jangan seperti saya jadi korban sudah monet tapi akhirnya ya kena, ya kalau saya selalu bilang sanksi gitu. Kami tidak kena banned waktu awal, cuma saya karena kena sanksi, kami lihat tutorial lagi, kami coba, nah ternyata itu melanggar. Jadi itu tolong kalau belajar di ini, lihat-lihat siapa kreatornya gitu. Kalau memang sudah ada keraguan bahwa ini mengajarkan hal yang tidak benar, ya sudah stop, jangan diikutin. Tetapi kalau mau banyak pengalaman, banyak melanggar lah. Ya, saya kira itu teman-teman, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.